Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Semoga anak-anak Miss sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, gangguan peredaran darah manusia. Nah, di buku kan banyak contoh-contoh gangguan pada peredaran darah manusia. Jadi yang mau kita bahas hari ini cukup 5 dulu. Yang pertama, darah dan ginjal. Jadi penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sel-sel pada ginjal sehingga mengganggu fungsi pada ginjal. Penderita ini biasanya dianjurkan untuk mencuci darah atau biasanya juga cangkok ginjal. Yang kedua ada kencing manis. Penyakit ini disebabkan oleh kadar gula yang tinggi yang mengakibatkan ginjal tidak mampu untuk menyerap kelebihan gula dalam darah. Tanda-tanda seseorang ketika terkena penyakit ini adalah sering buang air kecil, sering merasa haus, dan tubuh terasa lemas. Yang ketiga ada anemia. Anemia yaitu kekurangan sel darah merah. Kadar darah merah yang rendah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Yang keempat ada leukemia. Leukemia disebut juga kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan sel darah putih yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Nah, yang terakhir ada hipertensi. Hipertensi ini disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi yang mengakibatkan timbulnya penyakit lain seperti jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Selanjutnya yaitu pantun. Jadi, ada yang masih ingat nggak pengertian pantun itu apa? Miss ingatin lagi ya. Jadi, pantun itu adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 bait, bersaja ABAB, dan AAA. Ciri-ciri pantun adalah tiap bait terdiri dari 4 baris, terdapat 8-13 suku kata. Bersaja ABAB dan AAA memiliki sampiran dan isi. Nah, di sini Miss mempunyai contoh pantun yang mengenai gangguan peredaran darah. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan, wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita. Jantung penting untuk peredaran darah. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dalam sebuah teks. Nah, unsur kebahasaan dalam sebuah teks itu ada 4. Yang pertama diksi, yang kedua ada imaji, yang ketiga ada bahasa kiasan, dan yang keempat ada bunyi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Imaji penggambaran yang ada dalam sebuah teks. Bahasa kiasan adalah bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan sebuah makna. Dan yang terakhir ada bunyi, yaitu cara kita melafalkan sebuah pantun. Selanjutnya yaitu materi SPDP. Jadi, pengertian properti tari itu adalah salah satu unsur pendukung dalam sebuah tarian. Tujuannya ada 2, yaitu memberikan kesan keindahan dalam sebuah tarian. Yang kedua, menyampaikan makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi antara manusia dan alam dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua ada interaksi manusia yang mengenai alam. Contoh dari interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Contoh interaksi manusia yang mengenai alam adalah manusia berupaya memodifikasikan cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keputusan bersama yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, kira-kira apakah yang sedang mereka lakukan? Nah, benar sekali. Jadi, mereka sedang melakukan musyawarah keluarga. Menurut Ananda, apakah musyawarah itu termasuk interaksi? Jadi, musyawarah itu termasuk interaksi sosial. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah. Jadi, lingkungan sekolah itu ada yang berbentuk umum dan ada yang berbentuk khusus. Contoh yang berbentuk umumnya yaitu aturan tentang penggunaan fasilitas sekolah, aturan tentang penerimaan murid baru, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk khusus ada tata tertib perpustakaan, aturan setiap kelas. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, pada gambar tersebut itu adalah contoh musyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua RW.
Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada anak-anak Miss yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.